Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa di episode bongkar kali ini. Yaitu kita kedatangan seorang CEO hebat yang mana kita bisa banyak belajar dari beliau, yaitu Bapak Rahmat Harsono. Ini beliau adalah seorang presiden direktur dari PT Aneka Gas Industri, TBK, anak perusahaan dari Samator Group. Tapi setelah yang satu ini. Nah, jadi di channel Success Before 30 ini kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk bisa menginspirasi para subscriber Success Before 30. Pak Rahmat, apa kabar? Wah, baik ya. Ini kebetulan sahabat lama. Dan memang Pak Rahmat ini boleh dikatakan salah satu tokoh Success Before 30. Anda kalau lihat judulnya saja, Anda sudah tahu kenapa banyak orang, anak-anak muda, milenial, mereka tuh justru malah pengen kejar karirnya setinggi mungkin, kemudian bahkan mobil idaman mereka tuh Ferrari gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit, dulu kan Pak Rahmat pernah punya Ferrari, tapi kenapa kok dijual? Itu usia berapa gitu? Awalnya tuh gimana, boleh diceritakan singkat, SD-nya, SMP-nya di mana, sekolah di mana, kok sampai bisa sekolah di luar, sampai mendapatkan Ferrari-nya, singkat aja gimana? Boleh diceritakan sama subscriber kita. Jadi secara singkat itu waktu SMP itu saya keep a diary. Diajari nama ayah saya, SMA itu keep diary. Jadi what I want to achieve in the next few years. Oke. The funny things, aku selalu put I want to own a Ferrari before I own sebelum umur 30. Wah, itu cocok itu sama subscriber kita itu. Jadi sebelum 30 saya mau achieve something yang fenomenal gitu ya. Dan akhirnya, bukan orang tua ya, tapi uang sendiri. Hashtag bukan duit orang tua. Itu lagi populer sekarang. Oke, terus. Lalu sejalan dengan waktu, pasti setelah balik dari Amerika, saya sekolah di Amerika. Setelah balik dari Amerika, saya mungkin tahu, saya dulu punya cafe, punya klub. Di mana itu? Di Surabaya, di Jakarta juga ada. Oh, di Jakarta juga ada. Itu bangun pakai uang sendiri? Pakai uang sendiri. Betul. Jadi waktu di Amerika gitu, saya nabung, lalu saya juga main saham. Pokoknya intinya apapun saya tahu, begitu saya balik, saya nggak mungkin kalau udah lulus sekolah, nggak mungkin tiba-tiba minta sama orang tua lagi. Betul. Malu lah ya. Malu. Jadi pada waktu sekolah itu, instead of menghambur-hamburin uang, you just actually invested. Iya. Setelah kamu balik, kamu merasa bukan punya kamu kan, kamu kerja, saya merasa ada something yang kurang. Dari Surabaya, saya asal Surabaya, lahir Surabaya. Betul. Kita dulu main basket bareng. Betul. Itu sejarah yang belum kita ungkapkan. Dari Surabaya saya pindah ke Jakarta tahun 2003. Betul. Lalu di sana teman-teman udah mulai kuat, namanya juga anak muda. Kita ingin eksis. Nah, saya pertama-tama saya invest sama teman-teman, kita buat cafe. Iya. Namanya Red Square. Tahun berapa itu? Tahun 2004-2005. 2004-2005. Waktu itu usia berapa kurang lebih? 24-25. 24 ya, seperti anak-anak milenial sekarang ya. Oke. Terus kita buat cafe karena prinsip dasar daripada buat cafe itu selain belajar di luar daripada orang tua, tapi kita mengelola bisnis sendiri. Jadi kalau saya dibilang sebagai penerus generasi kedua, iya, tapi saya juga hybrid. Dimana saya mempunyai uang sendiri sebagai modal untuk mengelola bisnis saya sendiri. Itu penting ya, itu penting banget karena kita bisa belajar sesuatu. Jadi kalau Anda ketik aja di googling, Samator Group itu kan memang salah satu perusahaan swasta gas yang cukup besar di Indonesia. Anda silahkan googling aja tahu. Dan beliau ini adalah generasi kedua. Tetapi beliau punya satu prinsip, bukan cuma memanfaatkan kekayaan dalam tanda kutip orang tua, tapi beliau mempunyai suatu mindset, saya mau berdikari gitu ya, kurang lebih ya seperti itu. Dan akhirnya dari ceritanya tadi, saya harus benar-benar apa sih yang saya bisa lakukan. Nah, terus boleh dilanjutkan. Jadi pada waktu saya buat cafe pertama kali, saya nggak punya teman. Dari Surabaya ke Jakarta nggak teman. Jadi intensi ada dua. Jadi salah tujuan itu selalu nggak cuma monetary, tapi sesuatu yang benar sosial. Ya, dalam arti kenal sama orang, kan saya juga orangnya extrovert gitu. Iya. Jadi saya menchannelkan passion saya. Punya satu kafe, dua kafe, klub dan segala macam sampai saya punya X2 mungkin di Jakarta mungkin tahu. X2 X2 Club ya, sekarang udah tutup sih, udah 10 tahun lebih. Iya.
Lalu pada usia 29 tahun, saya di mana itu saya merasa ya pokoknya intinya saya udah membantu ayah saya untuk mengakuisisi perusahaan. Aneka Gas ini dulunya adalah punyanya asing. Oh. Jadi pemerintah ya tahun 2 itu asalnya perusahaan BUMN. Lalu dibeli sama asing tahun 97. Oke. Lalu kita beli balik dari asing ke tanah air. Tahun 2003. Buyback ya. Buyback. Kita beli dari asing 2003. Keren. Saya bantu restructure. Oke. Yeah. Daripada perusahaan itu. Terus 2008 2009 saya merasa kok saya kurang ilmunya. Untuk naikin bisnis family gitu-gitu aja. Itu kayaknya kok ada ketidakpuasan. Betul. Lalu saya ambil sekolah lagi. Saya ngambil MBA di Chicago. University of Chicago, which is sekarang number one. Harvard nomor 2. Harvard nomor 2. Bisa dicek. Oke. Lalu pada waktu itu juga saya punya uang waktu itu. Tapi saya melihat flashback. Wah, saya ingin mereward myself. Saya udah keterima di Chicago. Betul. Saya mereward myself. Why don't I buy a Ferrari for myself? Iya, karena itu salah satu dream Pak Rahmat waktu kecil. I have to own it. Kalau nggak gitu, saya akan curious terus. Habis itu saya akan merasa saya nggak sukses karena udah ditulis gini. Iya. Udah dibilangin. Ditulis di dream book, di goalsnya. Iya. Kalau nggak tercapai, kita pasti merasa, aduh kenapa nggak nambah tercapai, nggak tercapai. Ya udah kita capai, kita beli. Motor juga beli aja. Gitu. Benar. Kita beli. Lalu begitu beli Ferrari itu, selalu kan kalau masalah capaian uang nggak cukup. Iya, jelas. Wah kalau beli ini terus gimana ya? Ya akhirnya kita cari caranya gimana supaya punya Ferrari, mempunyai Ferrari tetapi dengan uang yang nggak perlu semua dikeluarkan. Time sharing. Oh, time sharing. Ya. Kamu ngerti time sharing nggak? Boleh diceritain time sharing itu apa? Gitu. Jadi time sharing itu adalah mempunyai suatu aset yang dimana itu bisa 2 orang yang mempunyai. Lebih dari satu. Betul. Jadi bisa 1, 2, 3, 4 contohnya. Kamu punya mobil misalnya mau beli barang mewah, mau beli anggap aja milenial sekarang kan juga sharing tuh, time sharing. Oke. Punya aset, punya kondotel, punya segala macam. Oke, kalau gitu kamu hari apa, boleh kapan. Jadi kapan bisa pakai. Jadi kamu punya aset, tetapi kamu tidak memiliki, tapi milik bersama-sama. Kalau dijual ya dapat profit semua. Ferrari-nya juga seperti itu. Itu divisi risiko. Oh gitu. Iya. Jadi saya beli, the feeling untuk mendapatkan Ferrari itu. Wah, itu mungkin 2 hari, 3 hari sebelum nggak bisa tidur. Oh jelas. Sama seperti kalian. Rasanya ini Ferrari beneran loh, bukan Ferrari mainan loh ya. Begitu nyampe, wah disayang-sayang, duduk di sana, kita muter. Dicuci terus tiap hari. Pokoknya dikemucing terus gitu ya tiap hari. Kemana-mana naik Ferrari gitu. Waduh, rasanya seneng banget gitu ya. Itu feel-nya kalau udah mencapai sesuatu. Kayaknya kalau perlu tidur pun di dalam Ferrari gitu. Ferrari. Lama-lama di sana duduk sana, buka merasakan setirnya itu luar biasa. Saya masih I still remember the feeling. Iya. Terus one day selama 1 bulan 2 bulan the excitement is gone. Ya. Rasa curiosity-nya, rasa kesenangannya itu tiba-tiba hilang gitu. Nah, why? Nah, ini boleh diceritain. Saya duduk di sana, terus saya merasa, terus habis punya Ferrari terus kenapa? Terus apa? Cuman gini aja kerasanya. Kayak kerasa tidak ada sesuatu yang istimewa. Ternyata kesuksesan itu balik lagi. Itu bukan cuman mindset. Bukan cuman duit ya. Bukan cuman uang. Nah, ini dia. Sahabat entrepreneur, Anda harus paham ini. Makanya channel kami bernama Success Before 30, bukan Rich Before 30. Jadi bukan cuma melulu semata-mata soal uang. Nah, yang saya senang dari Pak Rahmat ini, kita akan belajar bukan cuma achievement soal uangnya, tapi kita akan belajar juga tentang aspek kesuksesan dari yang lain selain uang. Nah, ini yang seru ini. Ini yang seru. Kita akan belajar banyak dari Pak Rahmat. Dreaming. Kita akan turun. Kita terbawa di dalam suatu paradigma di mana ya udah aku udah mencapai, tapi kamu nggak mimpi lagi. Nah sekarang saya udah punya Ferrari. Terus so what? Are you gonna buy another Ferrari atau untuk satisfy punya ego atau keinginan? Enggak, ternyata. Bukan.